Ini gue barusan dibisikin sama kuncennya tembok ratapan Solo. Dia tuh ngasih info, si Momon Sianidar kabarnya dikasih misi khusus dari geng Solo. Nggak cuma untuk menyerang Roy Suryo dan kawan-kawan doang, tapi ada tambahan untuk memfitnah Mas AHY sama Mbak Puan Maharani. Misi ini adalah persyaratan dari restoratif justice-nya dia. Kalau mau damai, ya syaratnya harus lawan Puan dan AHY. Apakah AHY dan Puan ini terlibat? Ya kita akan bilang tidak, sebelum akhirnya memang ada bukti yang mengarah ke sana. Karena Indonesia mengikuti dalilnya itu praduga tidak bersalah. Jadi siapapun itu tidak bersalah sampai bisa dibuktikan bersalah. Tapi kalaupun iya, ini saya katakan ya, kalaupun tokoh sebesar sekaliber mereka ini bermain, ya mereka nggak akan terus nongol, terus ngomong secara langsung. Mereka pasti punya operator yang ada di bawah yang menjalankan ini. Dan biasanya yang melakukan ini adalah pengusaha. Faisal Asgab mengatakan, katanya keceplosan, bahwa di balik ijazah palsu itu ada backingan dari PDIP dan juga Demokrat. Kayaknya bapak gua mah nggak terkejut, karena itu bukan kejutan ulang tahun. Saya seperti babu Anda, Pak Roy Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang buzzer kebo ya, yang tiba-tiba saja kelojotan dan kebakaran jenggot. Untung saja, ya toh, hanya jenggotnya saja yang terbakar ya, ndak rambut di tempat lain yang terbakar. Gara-garanya si Rizpon ini mulai bernyanyi ya, membongkar sana sini terkait Dalang dan Bohir ya yang terlibat menyumbang dana ya dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Ya, si buzzer kebo langsung membuat narasi bahwa almarhum Krismon sesungguhnya adalah orangnya Jokowi. Dan saat ini almarhum Krismon sedang diberi tugas untuk memfitnah tokoh-tokoh besar katanya. Termasuk si putri mahkota ya, putri mahkotanya Mama Ketum. Yang disebut-sebut almarhum Krismon sebagai salah satu bohir isu ijazah palsu Jokowi. Takut ya. Takut ketahuan ya bahwa junjungan kalian adalah salah satu bohir isu ijazah palsu Jokowi. Kok semangat kali nyebokin junjungan kalian, ha? Udah kadung tanda tangan ya. Aduh, emang berapa kontrak kalian jadi buzzer kebo? Ajak-ajak dong. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini gue barusan dibisikin sama kuncennya tembok ratapan Solo. Dia tuh ngasih info, si Momon Sianidar kabarnya dikasih misi khusus dari geng Solo. Nggak cuma untuk menyerang Roy Suryo dan kawan-kawan doang, tapi ada tambahan untuk memfitnah Mas AHY sama Mbak Puan Maharani. Misi ini adalah persyaratan dari restoratif justice-nya dia. Kalau mau damai, ya syaratnya harus lawan Puan dan AHY. Kira-kira begitulah kabarnya. Yang inti narasinya adalah menyatakan kalau Mas AHY dan Mbak Puan Maharani adalah orang di belakang isu ijazah palsu. Fitnah ini bakalan terus digaungkan karena cuma Mas AHY dan Mbak Puan Maharani yang berpotensi besar menggeser junjungan mereka si Dongo dari posisi cawapres di 2029. Jadi kelihatannya mereka sendiri tuh udah nggak percaya diri sama si Dongo bakalan bisa menang kalau majunya pres. Karena reputasinya udah hancur-hancuran. Makanya mereka maksain di 2029 minimal ya jadi wapres aja. Supaya masih ada di lingkaran elit kekuasaan. Gimana caranya?
Ya, salah satunya adalah mengaktifasi si Momon ini. Dia dianggap mantan orang dalam. Jadi mungkin menurut mereka cocok kalau dititipin isu-isu fitnah. Kalau kabar ini benar, apakah rakyat masih percaya sama si Momon? Kalau di sosial media, mungkin aja kelihatannya kayak gitu. Karena pasukan buzzer dan pasukan robotnya mereka tuh setahu gue udah dipersiapkan gila-gilaan. Tapi, kalau di dunia nyata gimana? Ya kagak lah. Siapa juga yang mau percaya sama geng tukang tipu-tipu? Berat banget ya hidup sebagai penjilat, Mon. Apa lo? Ya, gondrong koplak. Ya, itu yang pernah disampaikan oleh netizen, salah satu ternak Mulyono yang saya approve ya. Jadi, karena rambutnya kepanjangan, maka nutrisi untuk otak itu habis dimakan rambut. Akhirnya apa? Kemampuan otaknya menurun, EQ-nya makin rendah. Itulah buzzer-buzzer kebo ya. Tak tambahin lagi ya, bukan hanya si putra mahkota dan putri mahkota aja. Bukan putri mahkota Partai Merah dan bukan hanya putra mahkota Partai Biru. Ada lagi yang disebut-sebut si Chaplin. Aduh. Kasihan kali aku sama orang yang satu ini. Ketakutan kali gitu loh ketika junjungannya itu diseret-seret oleh si almarhum Krismon. Takut ketahuan ya. Cebokin terus ya, gila terus, lanjut. Faisal Asgab mengatakan, katanya keceplosan, bahwa di balik ijazah palsu itu ada backingan dari PDIP dan juga Demokrat. Kayaknya bapak gua mah nggak terkejut, karena itu bukan kejutan ulang tahun, tapi itu sudah biasa. Karena apa? Orang para pesakit hati ini sudah dibaca mana-mana orangnya, partai apa, dan apa yang akan dibalaskannya. Itulah bapak gua. Dia diam dalam berdoa kepada Allah. Dia diam dalam sujud menuju kepada Allah, beri petunjuknya. Bukan pada mereka-mereka yang para pesakit hati, koar sana koar sini, fitnah sana fitnah sini. Akhirnya memakan sendiri, fitnahannya makan sendiri ya, koar-koarnya itu. Alhamdulillah punya mantan presiden yang taat beribadah, taat berpuasa. Sampai kita masih dilindunginya dari orang-orang munafik dan keserakahannya untuk menjadi penguasa. Alhamdulillah, semoga Pak Jokowi panjang umur selalu dan disehatkan semua keluarganya. Amin. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Faisal Asgab beberapa waktu lalu ya, yang disebut katanya keceplosan, itu menurut saya ya tidak keceplosan. Itu memang lahir dari pendapat pribadi si Faisal Asgab ya, dan tentu yang bersangkutan memiliki bukti gitu loh, gitu. Iya, dan sekarang bukan hanya si Faisal Asgab yang menyatakan, tapi juga si almarhum Krismon ya, bahwa memang ada orang-orang besar di balik isu ijazah palsu Jokowi, dan orang besar tersebut iya tuh banyak gitu loh sumbangannya. Aduh, mau lari kemana kalian? Lanjut. Kabar mengejutkan datang dari pernyataan Rismon Hasyolan Sianipar menyebut Yusuf Kala terlibat dan ikut mendanai kasus ijazah Pak Jokowi dalam pernyataan yang disampaikan pada live channel YouTube. Saya Rismon Hasyolan Sianipar dengan ini menyampaikan bahwa ada pejabat elit di balik tuduhan kasus ijazah Pak Jokowi, di mana Yusuf Kala ikut terlibat mendanai Roy Suryo dan Tifa kurang lebih 5 miliar, dan saya ikut menyaksikan pertemuan tersebut. Nah ya, tuh tak kasih tahu buzzer kebo ya tadi itu, si gondrong koplak tadi itu. Jadi bukan hanya si putri mahkota dan bukan hanya si putra mahkota yang diseret oleh si almarhum Krismon. Namanya disebut-sebut sebagai salah satu dari orang-orang yang menjadi bohir, tapi juga si Chaplin barusan kita saksikan bareng-bareng. Dan pada konten-konten sebelumnya juga sudah kami bahas gitu loh. Dengan terang-terangan si almarhum Krismon menyebut pertemuan tersebut ada buktinya dan ada bukti transferannya.
Aduh, bersatu menjatuhkan Pak Jokowi. Tanpa Pak Jokowi melawannya semuanya pada bertumbangan. Lanjut. Tak bisa mengelak bukti transfer 50M Jokowi. Hotman Paris sampai geram turun tangan. Gugat Rismon Jokowi dengan pasal berlapis serta denda. Memang kalau membolak-balikan fakta, membuat fitnah, membuat hoax, memang kerjanya orang-orang ini paling kompeten di bidang itu. Padahal isu yang beredar selama ini bahwasannya adalah Rismon menerima uang 50M dari petinggi-petinggi politik di negara ini. Itu isu yang beredar ya. Nah, tapi sekarang mereka alihkan bukti transfer 50M Jokowi. Jadi seolah-olah ini Pak Jokowi yang mentransfer ke Rismon 50M supaya Rismon bergabung ke kubunya Jokowi. Ya ampun, masa selevel Pak Jokowi membayar Rismon 50 miliar untuk hanya sekedar minta maaf gitu. Pak Jokowi itu levelnya dunia, kelas dunia. Masa Rismon harus disogok sama Pak Jokowi untuk bisa minta maaf sama Pak Jokowi? Ya ampun, nggak level. Tapi jangan heran, berita-berita seperti ini banyak juga yang percaya. Jangan heran. Kita lihat foto-fotonya ya ini. Foto di bawah Pak Hotman Paris dengan Pak Jokowi. Nah, tapi ini entah foto siapa, AI dari mana nih mereka buatin. Pak Jokowi jadi muda kali. Bang Hotman ini jadi wajahnya berbeda sekali gitu. Aduh, ampunlah sama orang-orang ini. Aduh. Ya, itulah ya kan. Kalau 50 miliar itu dari Jokowi, kemudian ditransfer ke almarhum Krismon, begitu bodohnya Pak Jokowi itu kan. Membayar orang koplak begitu mahal gitu loh. Beda lagi kalau memang yang bersangkutan ini seorang ahli gitu, dan memang bisa diandalkan ya secara track record. Lah ini ijazahnya nggak jelas gitu. Ya tapi begitulah ya. Memang ya para pembenci Pak Jokowi itu selalu membolak-balikan fakta gitu loh. Ketika almarhum Krismon menyebut bahwa ada aliran dana 50 miliar gitu kan dari Bohir. Nah, ini kan maksudnya kan yang disebutkan oleh almarhum Krismon ini kan Bohirnya ya si putra mahkota, si putri mahkota, ya si Chaplin ya dan lain-lain mungkin yang belum disebutkan gitu. Bukan dari Pak Jokowi gitu loh, mikir sikit lah. Aduh, lanjut. Saya seperti babu. Anda, Pak Roy Suryo. Pak Roy Suryo yang terhormat, tulisan Anda hanya 50 halaman pertama yang ada pada buku Jokowi's White Paper. Yang Anda kirimkan berupa tulisan dalam WA, ya, WhatsApp, tulisan bukan lampiran dalam bentuk Word document. Tulisan Anda hanya berupa WA messages yang saya kemudian lakukan ekspor, saya copy ya pesan-pesan Anda tersebut yang dikirimkan oleh Bu Tifa. Saya kirimkan akhirnya ke email, lalu saya tata dalam bentuk Word document. Saya layout sendiri, sayalah melakukannya untuk Anda yang Anda sering mengaku sebagai peneliti yang maha pintar, maha hebat sejagat raya. Dari situ kalian bisa mengerti, saudara, betapa saya seperti babu. Anda, Pak Roy Suryo, saksinya ada, yaitu Dr. Tifa. Saya seperti babu. Akhirnya kau sadar bahwa selama ini kau dijadikan babunya Roy Suryo dan gerombolan para pembenci. Karena di belakang mereka itu ada sesuatu hal yang besar, memiliki misi. Akhirnya kau sadar juga ya, untung kamu sadar dan kamu merasa dijadikan babu katamu. Untung ya sebagian besar rakyat Indonesia cerdas. Lek kowe ora, kowe ki cerdas ya toh, tapi goblok. Dimanfaatkan oleh orang-orang yang sakit hati dan benci, koplak. Aslinya kamu itu udah tahu dari awal kalau penelitianmu, risetmu itu is fake.
penelitianmu iku ora guna, mosok ono penelitian kok tidak sesuai dengan originalnya. Nah, sekarang saling menyalahkan kan. Nah, untung kamu sadar. Ya semoga aja emak-emak sing jalanan iku kowar-kowar, sing ora mudeng apa-apa. Kasihan sebenarnya mereka itu jadikan alat transportasi para gerombolan pembenci. Tambah mana ku jenderal-jenderal sing sakit hati. Sekarang yo alhamdulillah kamu bisa sadar itu akhirnya bahwa selama ini kamu hanya dijadikan babunya mereka. Karek Tifa karo Fadila. Fadila lumayan iki. Fadila ya wis mulai sadar selama iki mereka tertipu. Beda karo cangkeme Tifa. Tifa merasa, "Oh, saya tuh tertipu oleh Rismano, kapok." Sekarang visi kalian saling menjatuhkan antar teman yang tadinya fokusnya tadinya ingin menghancurkan, menjatuhkan nama baiknya Pak Jokowi. Saiki, itulah guys. Kalau kamu menanam sesuatu hal yang jelek akan kembali pada dirimu sendiri. Salam waras. Sesuatu yang jelek akan kembali kepada dirimu sendiri. Saya seperti babu Anda. Kenapa kau baru sadar sekarang, Mon? Kenapa kau baru bilang sekarang, Mon? Jangan ya. Jangan bilang bahwa kau baru sadar sekarang karena kau juga dilaporkan oleh Bang Bil terkait ijazah palsu dan akta kematian palsu. Ingat, ijazah palsu dan akta kematian palsu itu bukan delik aduan ya. Itu pidana ya. Walaupun gak ada yang melaporkan, kau tetap akan dijerat ya. Jangan gara-gara kau takut terkait hal itu kemudian kau merapat kepada Pak Jokowi dan menyerang mantan teman-temanmu. Tetapi saya berharap ya, apapun yang terjadi pada dirimu, kau ungkap itu yang sebenar-benarnya. Siapa saja dalang di balik isu ijazah palsu ini, siapa bohirnya, berapa nilainya, ya toh mungkin saja dengan cara seperti itu kau akan mendapatkan sedikit simpati dari para ternak Mulyono. Kalau saya sih ogah gitu ya, tapi saya akan menghargai dirimu jika kau berani membongkar dalang di balik isu ijazah palsu. Aduh, lanjut. Rekaman suara minimal ada bukti-bukti kunci lah yang dipegang di tangan Rismon untuk menjatuhkan, ya untuk bisa menjatuhkan Mas Roy Suryo gitu. The Knight of Pentacles ini telusuri aliran dana atau uangnya. Karena pada siapapun juga, mustahil ini pakai duit pribadi. Jadi nggak mungkin 3 orang saat Rismon masih tergabung, ini menggunakan uang mereka. Mereka tuh mau kerja kapan? Uangnya yang dipakai, tabungannya emang sebanyak apa? Dan mereka menghabiskan waktu sekian lama itu pun kalau ternyata risetnya beneran gitu loh. Nah ini kan sebenarnya adalah sebuah permainan politik untuk mendowngrade atau menjatuhkan seseorang dengan cara yang paling murah. Tapi semurah-murahnya tentu saja ini adalah biaya yang nggak kecil. Dan saya yakin jika uangnya ini ditelusuri, dan ini nggak harus ditelusuri dari Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kartu yang saya maksud adalah bisa saja Rismon di sini mempersilahkan PPATK untuk mengecek aliran uang yang mungkin saja, bisa saja dugaannya ini diterima oleh Rismon. Ini untuk menelusuri ke atas yang akan bisa diketahui siapa sebenarnya yang ada dan donatur-donatur yang ada di balik yang ini tadi. Dan kalaupun ternyata itu bukan dalang yang besar atau merupakan konsorsium, ini akan tetap bisa ditelusuri. Karena tentu saja ini adalah satu hal yang nggak mungkin kerja atau perjuangan cuma 3 orang itu saja. Ada orang-orang yang lain. Apakah ini adalah sebuah cara yang lazim? Lazim sekali. Apakah boleh? Ya diperbolehkan. Apakah etis? Saya pikir enggak, tapi apa sih? Dalam perpolitikan yang enggak terus bisa dirubah menjadi etis saat ada sebuah alasan yang kuat di belakangnya. Nah, paling mudah kartu yang saya maksud di sini adalah telusuri. Dan saya yakin untuk jalan ke sana kemari waktu itu ke Australia itu atau ke Singapura, ya. Ini kan juga bisa diberikan walaupun mungkin transfernya enggak ke rekening pribadi. Dugaannya seperti itu, telusuri uangnya, maka kita akan tahu siapa dalangnya. Tapi apakah maksudnya ini kan juga banyak yang selain memang berita hoax yang rekaman suara itu, cuma lagi-lagi digoreng ke arah ya rekaman suara kan digadang-gadang ada AHY sama Bu Puan. Ini kan dimana orang-orang ini memang udah sering digoreng-goreng juga nih, bergabung lah, maksudnya oposisi lah, dan juga ingin dalam tanda kutip mungkin apa ya bahasanya menggoreng isu ijazah ini gitu. Oke, apakah AHY dan Puan ini terlibat? Ya kita akan bilang tidak sebelum akhirnya memang ada bukti yang mengarah ke sana. Karena Indonesia mengikuti dalilnya itu praduga tidak bersalah. Jadi siapapun itu tidak bersalah sampai bisa dibuktikan
bersalah. Maka saya ingin katakan mereka berdua ini nggak terlibat. Kalau diduga, ya dugaannya berdasarkan apa? Ini harus muncul sebuah peristiwa atau kejadian yang membuat orang bisa menduga ke arah sana. Nah, tapi kalaupun iya, ini saya katakan ya, kalaupun tokoh sebesar sekaliber mereka ini bermain, ya mereka nggak akan terus nongol, terus ngomong secara langsung. Mereka pasti punya operator yang ada di bawah yang menjalankan ini. Dan biasanya yang melakukan ini adalah pengusaha. Sama seperti saat waktu itu kalau nggak salah Pak Haritanu ya, ini pernah dikirim oleh siapa ya waktu itu ya, Pak SBY atau siapa ya, untuk menemui seseorang di situ. Saya lupa ini kapan. Itu ada orang yang mengaku ditemui oleh Pak Haritanu, dan Pak Haritanu ini mengaku kalau diutus oleh seseorang. Ini kan sesuatu yang ya akan tetap susah untuk dibuktikan kalau tidak ada hitam di atas putih. Tapi kita tahu bahwa politikus, pengusaha kelas kakap ya, dan terus isu yang ada di belakangnya, ini setali tiga uang yang nggak bisa dipisahkan. Tapi jangan terus menuduh ya bahwa orang-orang yang saya sebutkan tadi otomatis akan ada di belakangnya. Tapi ingin saya katakan bahwa kalau ternyata mereka saja itu mengutus ya orang-orang seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, dan juga Rismond, nggak mungkin mereka akan nelpon langsung, ngobrol, terus meresikokan mereka akan direkam. Nggak akan seceroboh itu orangnya. Dari masalah aliran-aliran dana aja kan sebenarnya yang kita tahu juga salah satu partai besar di Indonesia kan juga memang masih ada yang bertahan menjadi oposisi. Dan maksudnya apakah jangan-jangan orang yang mengalirkan dana ke mereka bertiga dan juga yang mengalirkan dana ke partai yang mengaku oposisi ini juga adalah pihak yang sama begitu? Saya tidak bisa mengatakan juga kalau tidak, tapi saya lebih ingin melihat bahwa sebelum ada bukti, saya lebih kita mengarah kepada ya anggap saja enggak lah ya. Karena saya juga merasakan bahwa kalaupun ternyata mereka ini tidak suka sama Pak Jokowi, mereka itu terang-terangan udah bisa melakukan itu. Jadi kenapa harus melalui sebuah cara atau mekanisme yang akan menghancurkan Pak Jokowi secara langsung? Kita akan tahu bahwa ada elitnya seperti Pak Hasto, Bambang Pacul dan sebagainya. Terus kemudian agak ke bawah ini ada tier-tier yang ada di bawahnya sampai akhirnya kita ketemu dengan kader kan. Ya, ada banyak di situ, lalu simpatisan. Kalau kader kan kayak Seno Bagaskoro itu, terus kemudian kita akan tahu simpatisan. Nah, simpatisannya ini yang mereka ini apa ya, rajin menggonggong setiap saat. Ada channel Sewor TV, lalu ada Denny Serigar seperti itu yang selalu apatis terhadap MBG, selalu mencoba untuk memberikan sebuah narasi yang mempertanyakan guna dan juga manfaat dari MBG ini tadi. Nah, kalau mereka memang sudah di situ, mereka saya pikir nggak akan sampai harus memainkan satu isu yang lain lagi, kecuali ini adalah sesuatu yang tidak terkoordinir atau ini adalah simpatisan memang bergerak sendiri. Tapi kalaupun seperti itu ya maka kembali lagi kita harus buktikan ini. Dan di konten ini saya ingin sampaikan bahwa aliran dana ini harus jelas, dan dari sana sebenarnya ini semua akan ketahuan. Kita nggak bisa langsung menyebut nama karena kalau dugaan ya paling mudah sebenarnya adalah siapa yang paling diuntungkan dengan isu ini tadi. Tapi kembali dengan perpolitikan di hari-hari seperti sekarang ini, Pak Jokowi juga ikut diuntungkan dengan isu ini. Jadi kan semuanya jadi akan sama. Kalau kita menuduh Mbak Puan dan Mas Ahaye, di saat yang sama saya bisa menuduh Pak Jokowi juga. Dia sengaja melakukan ini pada dirinya untuk memberikan free publicity yang akan gain attention dan traction terhadap brand yang dimilikinya, Jokowi family ini tadi. Oke, tapi kalau memang pun ada dana-dana seperti itu, tapi berarti sebenarnya di saat Mas Rismond ini menyerahkan diri dalam artian kata restoratif justice dan berdamai dengan pihak keluarga Pak Jokowi dan orang-orang di Solo itu, berarti secara tidak langsung sebenarnya Mas Roy Suryo sudah dalam kondisi skakmat begitu. Maksudnya kan sama-sama megang aliran dananya kalau memang beneran ada ya begitu. Sebenarnya skakmat ini sudah bisa dilakukan oleh Pak Jokowi sejak jauh hari. Tapi Pak Jokowi ini pun seperti seseorang yang cobalah kita lihat nih orang tuh mau sampai sekuat apa. Nah, dengan melakukan strategi pelan-pelan itu tadi, Rismond ini yang ditarik. Dr. Tifa dengan alasannya dia mau beribadah, mau fokus untuk studi atau penelitian S3-nya, bla 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 dan sebagainya. Nggak masuk akal. Bahkan orang-orang di belakangnya sudah mengatakan bahwa ini adalah sebuah jihad politik, ini adalah sebuah upaya. Kenapa harus berhenti di saat puasa atau Ramadan? Bukankah pahalanya akan berlipat ribuan kali saat dia berusaha untuk membongkar ijazah Jokowi dan menyadarkan masyarakat Indonesia? Maka saya tetap merasa bahwa ada sebuah hal yang difikirkan. Dan kalaupun ini bukan sesuatu yang direct
tertrigger oleh sesuatu yang disampaikan oleh Pak Jokowi atau tim advokasi Pak Jokowi, ini sesuatu yang pasti dikhawatirkan oleh keluarga, sehingga beliau ini melihat sekarang ini ada dua pilihan. Tetap bareng sama Roy Suryo yang dimana ini jelas kekalahan akan terjadi, dan bersama dengan Rismon yang jelas setelah itu hidupnya akan menjadi tenang kembali. Ya, begitu ya yang disampaikan oleh Bung Dhani Darko ya, bahwa tidak mungkinlah isu ijazah palsu ini menggunakan uang sendiri. Jadi secara tidak langsung video-video yang baru saja kita saksikan itu membantah tudingan buzzer kebo yang di bagian depan tadi, menuduh bahwa almarhum Krismon itu adalah orangnya Jokowi. Kemudian almarhum Krismon saat ini diberi tugas tambahan untuk memfitnah orang-orang besar, diantaranya adalah Putri Mahkota Partai Merah, Putra Mahkota Partai Biru, dan juga si Caplin ya. Enggak ada itu hubungannya dengan Jokowi ya. Itu ya memang mungkin saja yang diomongkan almarhum Krismon itu benar gitu kan. Memang ada dalang di balik isu ijazah palsu ini, dan itu juga disampaikan oleh Bung Dhani Darko sebagai seorang paranormal. Bagi yang nggak percaya juga silahkan gitu ya, bahwa tidak mungkinlah isu ijazah palsu Jokowi ini membutuhkan dana, kan itu sudah pasti. Nggak mungkin dana tersebut berasal dari kantong mereka sendiri, pasti ada pendananya, iya toh? Bongkar terus mon ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.